para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina wa karama Rasulullah Ali Sayyidina Rasulullah Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa Ghazali wa Syafi'an Nabi Maliki Hambali Nawi Rabi Jamil Bukhara Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakim Kadam Muhammad wa alihi wa alihi wa suri wa suri ajmain Semaila rohayu walidina matina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarhamu yu'ni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar bi sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu taala wa damanna bi ulumi fid darain amin qala Bismillahirrahmanirrahim 122 ya wa alam anna tahrima sholatin nafilati ba'da sholatil subhi wal asri li qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ba'da sholatil subhi hatta tartafi'a syamsu wala ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu wa yata'allaqun nahyu anis salati fihima bil fi'li faqat wa anna tahrima salatin nafilati inda tulu'i syamsi wa indal istiwa'i wa indal isfari li qaulihi Utbah bin Amir salah susaatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an tusalliya fihinna wa an naqbara fihinna mautana hatta tatlu asyamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qaimun zakhirati hatta tamila syamsu wa hina tudipa wa inna tudipati syamsu lil ghurubi hatta taghruba rawahu Muslim. Wa'lam ketahuilah olehmu ya lanjutan dari ya kemakruhan untuk sholatnya yang 5 waktu itu ya. Nah di sini dikatakan wa'lam ketahui olehmu anna tahrima sholatin nafilati ya ketahui olehmu bahwa keharaman sholat sunat sesudah 2 sholat subuh dan asar itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Nabi bilang la tusallu ba'da sholati subhi jangan kamu sholat sesudah sholat subuh sehingga tartafi asyamsu sehingga naik matahari wala ba'da sholatil asri dan jangan kamu sholat sesudah sholat asar sehingga terbenam matahari nah samsunya. Nah, wa yata'allaqun nahyu maka berhubungan larangan ini anis sholati fihima bil fi'li faqat ya dan berhubungan larangan dari sholat keduanya ini sholat subuh dan asar yaitu dengan perbuatan saja gitu ya. Artinya kalau kita udah sholat subuh atau udah sholat asar enggak boleh sholat sunat gitu ya. Nah ini lafal mutlak ya, sholat mutlak gitu ya. Nah nggak boleh tuh ya kalau udah sholat. Kalau belum sholat sih nggak apa-apa, biar kita udah asar gitu kan udah asar nih. Nah ya kita belum apa kita sholat tuh ya sholat sunat lah apa gitu belum bayang asar gitu bayang asarin ntar jam 5 kan kamu tuh berarti sekarang
ya asarnya jam 3 kurang. Nah sembahyang dah tuh, sembahyang sunat, sembahyang apa dulu gitu, belum sembahyang asar nggak apa-apa, nggak makruh. Ya, nah kalau udah sembahyang, nah itu yang diharamin nggak boleh. Ya, sehingga kemarin kan jenazah aja nggak boleh sholatin tuh kalau udah sholat asar gitu ya, udah sholat subuh. Kalau belum ya sholat tuh asar, nah itu nggak apa-apa, bayang jenazah dulu, bayang sunat apa semua gitu gitu. Nah kalau udah, nah larangan tuh ya gitu ya. Sholat subuh gitu juga, sebelum sholat subuh nih gitu ya boleh sembahyang dulu gitu ya. Nah gitu kan. Nah itu ya, jadi gak tergantung dari kerjaan nih. Apabila yang punya waktu udah dikerjain, ya berarti nggak boleh yang lainnya tuh sholat sunat yang lainnya itu ya, yang asbabnya terakhir gitu ya. Nah gitu ya. Wa anna tahrima salatin nafilati inda tulu isamsi, ada ya sesungguhnya keharaman sholat sunat nih ketika ketika terbit matahari, wa indal istiwa ketika matahari lurus ya, wa indal ispirari ketika kuning-kuning tuh ya cahaya. Nah itu likauli Utbah bin Amir, ini karena dengan hadis yang diriwayatkan Utbah bin Amir. Kata Utbah bin Amir, salah susaatin karena Rasulullah SAW yanhana, ada 3 waktu ya yang adalah Rasulullah SAW itu melarang kita an-nusalliya fihinna, kita sholat pada 3 waktu tersebut. Wa an nakbira mafihinna mautana, dan juga nguburin orang mati kita gitu, orang mati ya. Jadi waktu 3 nih jangan sholat sunat dan juga jangan nguburin mayit itu ya. Kapan? Hina tatlu samsu ya, ketika terbit matahari wazigatan ya, terbit matahari itu benar-benar terbit gitu ya. Jadi udah kelihatan tuh matahari terbit, nah baru boleh ya gitu ya waktu matahari terbit baru, nah itu jangan ya nguburin, jangan sholat hatta tartabi'a, sehingga naik tuh matahari ya 1 tombak kemarin gitu ya. Nah wahina yaqumu qaimu zahirati ya, dan ketika dirinya orang yang berdiri ya az-zahirati di tengah hari, hatta tamila samsu, sehingga matahari doyong condong ya. Nah ya ke barat tuh ya. Nah wahina tudi pati samsu lil ghurub, ketika matahari ya mau masuk gitu ya. Nah ya, nah gitu ya. Nah tudi pati samsu lil ghurubi, untuk terbenam, hatta tagruba, sampai dia terbenam gitu. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini berdasarkan hadis ini larangan 3 waktu nggak boleh sholat sunat dan nggak boleh nguburin gitu ya. Nah gitu ya. Nah, wa makna bazigotan toliatan ya gitu ya, pengertian bazigot tadi itu terbit tuh ya, tatlu samsu tuh bazigotan, artinya benar udah terbit. Wa makna zahira al hajirah, makna zahira tuh hajirah tuh kelihatan jelas gitu. Wa zalika hina tazulus samsu, yaitu ketika gelincir matahari. Wal qaim bisababihi wal ba'iru yakunu barikan fayakumu min siddati halil ardi, yang dikatakan nih ya gitu al-qaim tuh ya, yaitu ya onta berdiri ya. Nah dia itu berdiri tuh, wal ba'ir tuh ya, al-qaim bisababiha ya, diri dengan sebabnya tuh ba'irun ya, itu onta, yakunu barikan, yang sudah sebelumnya dia itu ya lagi tidur gitu ya. Fayakumu min siddati haril sa'ardi, dia bangun karena sangat panas tanah tuh. Pamakna hina taqumu qaimu zahira, ya pengertian nih ketika
bangunnya tuh ya zakhirat tuh ya. Hina yakumul ya hina yakumul ba'ir min siddati harid ya, ketika bangunnya tuh onta sana sangat panasnya bumi fi zahirati di siang hari itu. Wa makna tudipu ya bil pai ya tu apa wa makna tudipati ya ai korubat deketnya itu ya. Kama fil misbahil munir ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam komus ya, misbahul munir ya. Jadi hinatu dipatnya ketika dekatnya terbenamnya matahari sampai terbenam, inilah waktu yang nggak boleh ya dikerjakan untuk sholat ya sunnah ya yang mutlak ya, atau sabab mutaakhir ya, gitu, atau juga sabab ya mutaqaddim dengan tahari gitu ya. Nah itu ya yang dilarang 3 waktu. Wa yata'allaqun nahyu anis salati fi hadhihi salasa bi zamani, berhubungan larangan salat dari yang 3 ini yaitu dengan masa tadi ya, waktu ya dengan waktu ya. Kalau yang tadi 2 karena dengan kerjaan ya, apabila udah sholat subuh, udah sholat asar nggak boleh. Nah kalau ini waktunya gitu ya, jamnya tuh gitu ya. Gitu ya. Waqad yata'allaqu fil awwali wasalisi bil fi'li aidan, terkadang juga berhubungan yang pertama dan yang ketiga dengan perbuatan gitu ya. Gitu ya. Wa yajtami'un nahyani fiman fa'alal fardha ya, maka berhimpunlah ya 2 larangan fiman fa'alal fardha bagi orang yang ngerjain yang wajib. Wa qad dakhala alaihi waktun nahyi, sungguhnya telah masuk waktu larangan. Kama law shalla subha wa tala'ati samsu, sama seperti ya contohnya itu berbarengan 2, dia sholat tuh subuh nah terus matahari keluar, nah itu berarti 2 kan gitu. Jadi begitu selesai sholat subuh langsung matahari keluar, nah berarti itu 2 larangan. Habis sholat subuh juga ya, habis terbitnya matahari juga gitu ya, bisa barengan seperti itu katanya. Nah awil asru ya, awil asra wasparati samsu, maka atau juga asar ya, dia sholat asar, begitu sholat asar langsung tuh ya matahari kuning-kuning tuh ya. Nah patuh romulahu sholatun nafilatu, maka diharamkan padanya sholat sunat ina izin ketika itu min jihatil fi'li, dari sisi perbuatan, wa min jihatil zamani, dan dari sisi masa. Kama fi syarhil asli, sebagaimana jelaskan dalam syarah asal kitab ini gitu ya. Nah itulah ya waktu yang dilarang, yang dimakruhkan untuk sholat ya. Jadi ada waktu apa ya, karoha tahrim, ada karoha ya makruh tuh gitu ya. Nah itu ya, jadi nggak boleh sarurat tahrim ya, dilarang, nggak boleh keharaman ya, karena habis yang subuh ya nggak boleh gitu, habis yang asar nggak boleh ya. Kalau kita sengaja sembahyang di situ berarti ya muraghamah lis syariah ya, ngelawan syariat ya gitu. Kita bilang bang apa sih itu, nah itu berarti kan ngelawan itu ya. Nah di dalam kitab I'anatul Thalibin dijelasin tuh, orang yang lawan syariat ya berarti murtad gitu ya, itu keluar dari agama karena ngelawan Rasulullah ya. Rasulullah larang dia kerjain ya, itu sama juga ngelawan Rasulullah kan. Nah gitu ya, hanya awas hati-hati ya, jangan dianggapnya agama itu ya, gitu ya. Nah habis yang asar tuh ya, ini banyak kan kita kan nggak boleh tahari tuh ya. Tahari artinya ya sengaja ya ngerjain ya suatu larangan itu sesudah sholat asar. Jenazah tuh ya yang sering itu ya. Nah ya waktu masih ada sebelum asar ya gitu ya, ditungguin bayang asar dulu ya, ditunda. Itu benar-benar udah termasuk ya tahari
Itu ya. Seharusnya ya kerjain aja dulu sholat, habis sholat apa jenazah, nah bayang asar. Nah ntar pidatonya mau nyampe maghrib juga iya gitu ya kali gitu ya takut bayang asarnya ke gituan kalau jenazah gitu kan ya. Kalau sunat asar Ustaz, Hah? itu lalai itu kan bayang gitu ya sunat asar. Nah, Itu kan udah azan itu mesti nonton TV atau main HP gitu. Asar selesai kemudian kan sholat sunat tuh kita selesai barang komat kita baru wudhu dah tuh. lalu ngapain? Baru wudhu. Wudhu ya? Kita sholat asar tuh. Iya. Nah sholat asar kita sholat sunat asar. Nah, sunat asarnya belakangan. Nah itu kira-kira itu menyengaja apa enggak tuh? Iya kalau itu enggak kita kan enggak tahari itu. enggak. Agak. Iya. Tapi kan itu lalai Ustaz. Ya meskipun alai depan kan gitu enggak gituan. Apa enggak ada kesengajaan. Gitu. Kalau ada niat sengajaan antar aja dah gue membayang sunat asarnya. Nah iya. Itu ya kalau niatnya tuh ntar udah habis bayang asar habis bayang subuh nah baru tuh Kalau lalai enggak. kagak gitu nggak ada niat ya gitu kan ya, gitu ya kalau itu kan sengaja gitu ini kita yang banyak sengaja tuh gitu kan itu tuh jenazah tuh sebelumnya asar jam 3 apa ya 2:30 udah ada itu ya tungguin bayang asar tinggal 10 menit ya, ya gitu. Oh, yang jamaahnya udah kumpul, ya, yang diundangin, ya, atau ngundangnya lagi, kapan bayanginnya? Ya, habis bayang asar, itu tahari, ya, gitu, ya. Nah, ini jarang dipahamin, ya, dalam tuh kitab-kitab itu, ya, kita anggapnya tuh boleh bayang jenazah habis bayang asar karena asbabnya mutaqaddim. Ya sebabnya duluan itu tapi paharinya enggak dipikirin tahari itu ada hadis di dalam kitab Bukhari ya gitu la taharru bi sholatikum ya ba'da sholati subhi wa ba'da sholatil asri itu ya di dalam kitab Bukhari ya jangan kamu sengaja ya gitu ya nah ya sholat di sesudah sholat asar dan sholat subuh gitu tuh larangan gitu ya itu tuh jangan jangan dipahamin ya sama juga orang perempuan tuh kalau ditinggal mati yang itu kan mestinya apaan tuh kan idahnya dalam Al-Qur'an disebutnya arba'ata ashurin wa asra 10 arba'ata ashurin 4 bulan 10 hari nah ihdatnya itu di hadisnya ya nggak boleh perempuan yang ditinggal mati itu untuk berpakai wangi-wangian apa nah itu yang nggak pakai ya itunya si ihdatnya dipakai itu ya ihdatnya itu kan Al-Qur'an kan gitu ya nah gitu nah idahnya nah kalau ihdatnya hadis itu ya nah itu ya ini ditinggal mati 4 bulan 2 hari didandan aja pakai minyak wangi gitu ya hah iya pergi ke pasar kemana ya bukan nggak boleh pergi ke pasar nggak boleh tapi yang namanya pakai wangi-wangian nah itu ya nah ya dianggap itu karena nggak ada di Al-Qur'an ya hadis itu ya kan gitu ya nah ya ini gitu juga gitu ya nah ya paslon fi abadi sholah ya ini pasal menjelaskan tentang sunat abad ya ai sunanuha allati itu jubaru bisujud disahwi artinya sunat abad yaitu sunat yang ditambal ya digantiin dengan sujud sahwi. Wa'lam annal matruka minas sholati ketahuilamu bahwa yang ditinggalkan dari sholat ini arkanun wa hayatun wa abadun ada kalanya yang kita tinggalkan tuh rukun ya sunat hayat dan sunat abad. Pa'amal arkan adapun rukun ay faraid artinya yang wajib fala yanubu anha sujudu sahwi nggak bisa diganti dengan sujud sahwi ya jadi kalau kita ninggalin rukun nggak bisa diganti dengan sujud sahwi nggak baca Fatihah gitu ya atau Fatihahnya belum sempurna ya belum habis ya sedangkan dia bukan masbuk
ya muapik gitu ya. Nah, itunya itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, dilupa baca Fatihah, dilupa ya ninggal apa ya tumak nina itu ya. Bal in zakara bahkan kalau dia ingat mapa tahu yang ditinggalkannya minha dari rukun itu wa huwa fi sholati sedangkan dia ada dalam salat atabihi fauran nujuban fi ghairil makmumi hendaklah dia ganti ya segera yang wajib diganti segera fi ghairil makmum kalau dia itu bukan makmum sembahyang sendiri itu ya gitu. Nah, amal makmumu kalau si makmum nih diingat dia belum baca Fatihah tuh atau Fatihahnya ya belum sempurna, dia ngikut ruku aja. Nah, payatadaraku ba'da salami imamihi biraqatin, maka dia ganti ya. Nah, sesudah salamnya imam gitu ya. Tuh kalau ninggalin rukun ya. Jadi udah belum sempurna baca Fatihah udah ruku aja imam. Nah, ntar imam salam nambahin satu itu ya. Naam akan tetapi mahallu kaunihi ya'ti bihi tempatnya keadaan dia gantinya tuh illam yastamir ala sahwihi kalau enggak terus menerus dia lupa hatta fa'ala mislahu sehingga dia kerjakan seperti itu. Wa illa kalau emang dia tahu tuh enggak terus qamal ya maf'ulu maqamahu maka ya menempatkan tempat yang ditempatkannya ditinggalkannya di tempatnya wala qama bainahuma dan kosonglah antara ya keduanya watadarakal baqi dan dia ganti yang lainnya min salatihi dari salatnya watammat salatuhu dan sempurna salatnya gitu ya. Nah, summa kemudian in kana hunaka ziyadatan ya kalau ada di sana tambahan tuh sajadah sahwi hendaklah ya dia sujud sahwi kaan sajada seperti dia sujud qabla ruku'ihi sebelum rukuknya sahwan dilupa summa tazakkarahu kemudian diingatnya fa innahu yaqumu wa yarka'u maka dia itu bangun dan dia ruku summa yasjudu kemudian disujud fi akhiri salatihi pada akhir salatnya lisahwi ya wali jabri hadhihi ziyadah untuk menutupin ya tambahan tadi ya. Jadi kalau kita lupa nih ninggalin ya rukun ya kita dalam sholat sendiri nih gitu ya. Nah ya kita aturan kita ruku kita langsung sujud aja gitu lupaan ya gitu ya bisa sih baca Fatihah surah Allahu Akbar langsung sujud. Nah kita ingat kok ya kok ngapa sujud. Nah bangun segera ya ngapain tuh bangun diri dulu. Nah ruku gitu. Nah bangun tidal nah sujud ya gitu ya sujud biasa 2 kali dah gitu. Nah terusin dah tuh ya sampai selesai sholat. Nah ntar sebelumnya salam nah apa ganti dengan sujud sahwi gitu ya. Itu kalau ya kita lupa gitu ya dalam ya sholat tuh gitu ya. Itu kalau sholat sendiri. Nah kalau sholat sama imam ya ntar tungguin imam salam baru ganti gitu. Nah sujud sahwi gitu ya. Itu yang namanya ya ninggal ya kerjaan rukun tuh gitu. Kalau imamnya yang begitu? Hah? Kalau imamnya yang begitu yang lupa kayak gitu? Imamnya yang iya. Ntar makmum berantakan. Ya tanbih imamnya kita bilangin. Nah makmum jangan ngikutin kan dia tahu. gitu. Yang ngikutin salah, batal. Batal ikut. Iya. Itu. Jadi makmum tabih aja gitu. Nah ikutin gitu yang nggak itu tahan bilangin. Nah kalau dia nggak bangun ya kita mau paroko udah Wah. tinggal tuh imam itu
Ya wis dirukuk, di apa bukannya dirukuk, disujud. Iya. Nah, kita tungguin. Itu. Iya, jangan ikutin. Kalau kita ikutin batal. Batal kita ingat masalahnya. Iya, gitu. Di bulan apa tuh habis baca Fatihah langsung disujud. Iya, bukannya rukuk. Nah, kita diri kan masih. Iya, dia bilangin subhanallah. Nah, dia nggak bangun gitu. Ya udah kita rukuk. Jangan kita sujud. Ya, ke sujud sama dia batal. Itu, ya. Nah, rukuk dah tuh. Salam itu cukup sekali apa 3 kali, Ustaz? Cukup sekali juga. Sudah cukup, Iya, nah imam ya sadar isinya. Nah, itu ya. Nah, itu ya gitu. Nah, wa illam yakun hunaka ziyadatun, kalau di sana tuh nggak ada tambahan lam yasjud li sahwi, yaitu nggak usah sujud sahwi. Ka'an taraka sajadatal akhirah, seperti dia tinggalin sujud yang terakhir minar rakaatil akhirati, dari rakaat yang terakhir. Summa tadzakkaroha, kemudian diingatnya qabla salamihi, sebelum salam. Ya, sebelum salam kita tadi habis sujud pertama. Ya, pertama kita duduk baca tahiyat. Kan gitu kan? Gitu ya, lagi habis itu baca tahiyat. Nah, begitu selesai baca tahiyat nih belum salam, ingat yo kan. Lah kok gue sujud tadi cuma sekali. Nah, sujud di situ. Ya. Nah, ya. Nah, sujud di situ kita ingat itu. Nah, sujud ya, tetap baca tahiyat lagi. Gitu ya. Nah, ya. Nah, itu kalau di situ kalau nggak lama, nah itu nggak usah sujud sahwi gitu ya. Karena keingetannya begitu udah kita bangun tuh sujud yang pertama duduk langsung at-tahiyatul barakatuh gitu. Lah baru satu kan gitu. Ya, langsung aja sujud lagi. Nah, duduk. Nah, itu nggak perlu sujud sahwi karena ya dekat dinannya ke apa tuh? Kalau kita ragu, Ustaz. Hah? Kalau kita ragu. Kalau kita ragu ngapa? Maksudnya Udah sujud lon. pertama, maksudnya baru sujud pertama, kedua dia. Ya, kedua nih, udah pertama kedua. Nah, sujud Kalau sujud sawi. sujud sawi. Kalau kita Iya, ragu, kalau kita ragu tuh gitu ya. Nah, artinya minal rakaatil akhirah summa tadzakkarahatu qabla salamihi, kemudian diingat sebelum salamnya. Fa innahu ya'tu biha, maka dia kerjakannya wala yasjudu li sahwi, ya, dan dia enggak sujud sahwi li adami ziyadah, karena enggak ada tambahan di situ. Nah, kama laukan al matruku kuat salam, sama seperti yang ditinggalkan tuh salam. Fatazakaro, maka diingat walau ba'datu lil pasli, sekalipun sesudah lama. Walam yantakil, dia belum pindah an maudihi, dari tempat duduknya tuh. Ya, kita kelupaan salam. Ya gitu ya, semayang tuh udah tahiyat selesai ya, nggak assalamualaikum lagi, langsung aja astagfirullahaladzim. Nah gitu lah, kok nggak assalam, nah langsung salam aja udah gitu ya gitu. Nah itu nggak perlu sujud sahwi itu ya, sekalipun udah lama katanya ya, artinya kita udah baca astagfirullahaladzim baru ingat lah kok nggak salam, langsung aja. Nah terus langsung tuh. Nah gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Belum mati, belum berangkat, belum pindah. Fa innahu idza tazakkarahu, maka sungguhnya apabila dia ingatnya tuh ya tibihi min ghairi sujudin, yaitu dikerjakan salam tuh tanpa ada sujud itu ya, karena tadi yang dilupakan salamnya ya gitu, masih disujud ya kan gitu ya. Nah, wa in tazakkarahu ba'da salam, ya kalau diingat sesudah salam, wa zamanul ladzi baina salatihi wa tazakkurihi qariban, dan yang antara salam yang diingatnya itu dekat urpan ya, au miqdar manukila anin nabi sallallahu, atau sekedar apa yang dinukil dari Rasulullah sallam fi qissati Zilyadain, yaitu dalam cerita Zilyadain, atabihi wujuban, maka hendaklah dia kerjainnya tuh wa buniya alai, diterusin ma baqiya minas shalah, sisa dari salatnya. Wa in takallama qalilan, sekalipun dia udah bicara sedikit gitu. Wastad warol kiblat, dan juga udah membelakangi kiblat.
wa kharaja minal masjidi atau juga udah keluar dari masjid min ghairi af'alin mubtilatin sahwan kana zalika au amdan, ya, yaitu kerjaan yang enggak membatalin baik lupa atau sengaja. Li diqadihi, dia sengaja karena keyakinannya annahu laisa fi sholatin, ya, bahwa itu bukan dalam salat. Waktu pariku hazil umur, ya, nan beda dalam masalah ini watun najasati, yaitu nginjak najis bi annaha tugata paru fi sholati, maka itu dimaafin, ya, dalam sholat bil jumlati pada keseluruhannya, wasa jada lisahwi dan sujud sahwi, li annahu saha bima yubtilu amduhu, karena dia tuh lupa dengan apa yang membatalkannya, wa huwas salamu, yaitu salam qabla itmami sholati, sebelum selesai sholat. Wa qissatu Zulyadain, dan cerita tentang Zulyadain ini, annahu sallallahu alaihi wasallam ba'daan salima min raqatain, bahwa Nabi sesudah salam 2 rakaat sahwan min sholati zuhri, sesudah sholat zuhur, masa ila janibil masjid, ya, Nabi berjalan di samping masjid katanya, wastanada ila khasabatin, Nabi bersender di, ya, kayu tuh, fihi padanya kal ghadbana, seperti kal ghadbani, seperti orang yang lagi kesel. Faqala Zulyadain, maka berkata Zulyadain, aqasarta shalah am nasaita ya Rasulullah, ya, apakah engkau qasar ni salat atau engkau lupa ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam kullu zalika lam yakun, semua enggak terjadi, enggak lupa, ya, enggak, ya, qasar. Faqala, gitu. Faqala Zulyadain, ya. Nah, faqala Zulyadain, maka berkata Zulyadain, ya, bal ba'du zalika qad kana, bahkan sebagian yang demikian itu terjadi. Faltafata Rasulullah sallam ila sahabat, Nabi nengok pada sahabat. Waqala, ya, gitu, kata Nabi, ahakku ma yaqulu Zulyadain, betul tuh yang dikatakan Zulyadain. Qalu, mereka jawab, na'am, ya. Fatazakkara, ya, fatazakkara Rasulullah sallam, maka ingat Rasulullah sallam, faqoma, maka Nabi bangun mustaqbilan, menghadap kiblat, wa shalla rakaatain baqiyaini, Nabi salat 2 rakaat, ya, yang sisanya tuh, wa sajada lisahwi, dan Nabi sujud sahwi, summa sallama, kemudian Nabi beri salam, itu. Fa'in lam yakun zamanu qariban, kalau masanya belum dekat, artinya udah lama, urpan, menurut uruf, auzada ala miqdaril mutaqaddimi, atau melebihi dari kadar yang terdahulu, ista'nafas sholata, hendaklah dia mulai awalin sholat lagi. Kama lawati anajasatan, sama seperti dia udah nginjak najis, rotubatan, najis yang basah, awiyabisatan, atau najis yang kering, walam yuparik hahalan, dia enggak bisain segera. Fa'innahu yasta'nifus shalah, maka sungguhnya dia harus ngulang sholatnya, ya. Nah, kalau yang tadi tuh kalau masih waktunya pendek terusin, artinya kalau kita umpama bayang lohor kelupaan baru 2 rakaat, udah salam, ya, kita baca udah tuh umpama, ya, kalau kita sendiri baca astagfirullah kok baru 2, udah terusin bangun lagi gitu, jadi nggak mulain dari usolli lagi, enggak, ya, bangun aja gitu, ya. Nah, ya, gitu, ya. Nah, langsung tuh gitu, terusin lah, tambahin 2, nah nanti baru sujud sahwi gitu, ya. Atau kita berjamaah, yang ingetin, ya, baru 2 kok udah salam, nah kita ingat, oh iya, ya, terus lah naik gitu, ya. Ini pernah terjadi Rasulullah seperti itu, ya. Ini kan Rasulullah tasri, ya, ngajarin pada kita begitu kalau terjadi gitu, ya. Nah, itulah yang namanya sholat, ya, sunat abad,
ya. Jadi yang ditinggalkan tuh kalau ditinggalkan ya mesti pakai sujud sahwi. Itu kalau rukun ya diganti dengan rukun, nggak bisa dengan sujud itu ya. Nah, amal hayatu adapun sunat hayat ya. Pahia malaisa ruknan. Sunat hayat itu dia itu bukan rukun pihak pada salat. Wala ba'don bukan sunat abad. Bal hiya sunnatul lati la yujbaru tarkuha bisujudi sahwi. Bahkan yaitu sunnah yang tidak ditambal diganti dengan meninggalkannya sujud sahwi li adami wurudi jabriha pihi, karena enggak ada hadis yang meriwayatkan untuk menggantinya. Palau saja dari zalika amidan aliman batalat salatuhu. Kalau dia sujud karena meninggalkan ya sunat hayat, nah dia tahu nggak boleh sengaja, batal salatnya. Wahia tazidu ala khamsata asyara, yaitu salat sunat hayat ini lebih dari 15 macam ya. Sunat hayat nih apaan yang ayat tuh ya, kalau kita kerjain ya kalau kita tinggalin nggak baca nggak kerjain itu nggak sujud sahwi. Kalau kita sujud sahwi kita tahu nggak boleh, jadi batal gitu ya. Nah, pertama raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Pertama angkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram sunat angkat tangan, itu sunat hayat. Mau angkat kayak kagak nggak apa-apa gitu. Kita nggak angkat tangan ya, nggak ya, nggak mesti diganti dengan sujud gitu ya. Nah, itu sunat hayat tuh ya. Jadi waktu takbir Allahu Akbar angkat tangan gitu ya. Nah, terus lagi dia waraful yadain inda ruku, angkat tangan ketika ruku, wa inda rafi minhu ketika bangun dari ruku, wa wad'ul yadain ala simali tahta sadrihi, dan meletakkan kedua tangan yang tangan kiri ya di bawah dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri ya, wa fawqa suratihi, dan di atas pusernya wa ya gitu ya. Nah, itu taruh di tangan sendakap gitu ya. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar gitu ya. Wa doa tawajuh ya, dan yang berikutnya sunat nih hayat yaitu baca doa iftitah. Ya, doa tawajuh itu doa iftitah ya, yang wajah tu wajhiya gitu ya. Wal isti'azah ba'dahu, dan baca a'udzu sesudah doa iftitah. Wal jahru fi maudihi, kemudian baca jahar di tempat yang jahar. Wal israr fi maudihi, dan baca sir di tempatnya yang sir. Wa ta'min akibal Fatihah, dan baca amin sesudah Fatihah. Itu ya. Nah, wa qira'atu surah, baca surah ya. Itu sunat ayat nih, ba'dal Fatihah sesudah Fatihah, li imamin wa munfaridin, baik imam atau sendiri, fi raqatai subhi pada 2 rakaat subuh, wa ulatai ghairiha, dan 2 rakaat awal selain dari salat subuh ya, itu baca surah gitu ya. Nah, gitu ya. Wa takbirati indal hawi, baca takbir ketika mau turun ya, mau baca mau sujud nih. Li ruku'i was sujudain, yaitu untuk ruku dan sujud. Wa raf'u minas sujudain, dan baca takbir ya ketika bangun dari 2 sujud. Wa tasahudil awal, dan sesudah tasahud awal. Wa qaulu sami Allahu liman hamida, dan ucapin kalimat sami Allah hamida hina yarfa'u ra'sahu ya minar ruku'i, ketika ngangkat kepala dari ruku, itu sunat ya. Jadi begitu mau i'tidal sami Allahu liman hamida gitu. Wa qaulu rabbana lakal hamdu, dan ya kita ucapkan baca rabbana lakal hamdu mil as-samawati itu izan tasabaqa iman, apabila udah diri tegaknya. Wa tasbih fi ruku,
termasuk sunat ayat lagi, yaitu baca tasbih ruku pada ruku, wafi sujud dan sujud. Wawad ul yadain ala fakhizain, dan meletakkan dua tangan di atas dua paha, fil julusi pada duduk, litasahudil awali wal akhiri untuk tasawud awal dan akhir. Bibastil yadil yusra, dengan melebarkan tangan kiri, waqabdi asabiil yadil yumna illal musabbiha, dan menggenggamnya jari-jari kanan kecuali telunjuk. Ya, musabbihat tuh. Ya, jadi kalau ya duduk mau tahiyat, jadi yang lainnya lepas itu di sini. Ah, ya, yang ini gitu ya, telunjuknya tuh. Yang lain digenggam. Fa innahu yusiru biha, karena dia mengisyaratkan dengan musabbihah. Ya, rafi'an, angkat sedikit tuh lah ya buatnya. Nah, ya, tangan telunjuk gitunya, inda qaulihi, ketika ucapannya illallah. Ya, waktu kita ya ucapan asyhadu alla ilaha illallah, ya, illallah tuh. Wa illa, kalau enggak diangkat kuriha, makruh. Wala tabtulu salatuhu fil asar, ya, enggak batal salatnya. Wal iftirasu fi jami'il jalasatil waqi'ati fi shalah, dan sunat ayat itu duduk iftiras. Ya, duduk iftiras tuh duduk yang kita baca Robi Firli, itu iftiras namanya. Pada seluruh duduknya yang terjadi dalam salat, ya. Jadi semua duduk dalam salat tuh iftiras gitu. Ya. Nah, gitu ya. Kajulusi istirahati, seperti julus duduknya ya istirahat tuh. Wal julus baina sajadata, ini duduk antara dua sujud, wa julusi tasahudil awal, dan duduk ya tasahud awal. Wal iftiras, yang dikatakan duduk iftiras, ayajlisa sahsu ala ka'bil yusra, yaitu duduknya seseorang di atas mata kaki yang kiri, jailan, dia jadikan zohroha, ya, belakang kaki kiri, telapak kaki kiri, lil ardi, ke tanah gitu ya. Nah, ya. Wayun sabu qadamahul yumna, dan ditegakkan telapak kakinya kanan. Waya do'u fil ardi, dan diletakkan di tanah tuh atrafa asabihi, yaitu ujung jari-jarinya lijihatil kiblati, dan untuk duduk menghadap kiblat ya. Jadi jarinya ditegakin gitu ya, kalau nggak sakit. Kalau sakit ya, nah, ya lurusin nggak apa-apa, uzur ya, kenapa ya, urat asem. Ya, itu ini kayak kaki saya nggak bisa sekarang tuh ditegakin gitu ya, karena urat asem tuh ya, udah lama nggak mau hilang ya, nggak bisa gitu ya. Tadinya mau, sekarang nggak mau gitu ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wat tawarruk, kalau dikatakan duduk tawarruk tuh fil jasasil akhirah, yaitu duduk yang akhir, allati yaqibu salam, yang diiringi dengan salam ya, duduk tahiyat akhir yang ya, yang kita keluarin tuh bagian dari ya telapak kaki kita gitu. Wa huwa mislul iftiras, yaitu seperti duduk iftiras, illa, kecuali annal musalliya, yang salat itu yukhriju yasarahu, mengeluarkan telapak kaki kirinya, ala hayatiha, dalam keadaannya, fil iftirasi, min jihati yaminihi, dari jurusan kanannya, wayul siku warakihi bil ardi, dan ya wayul siku warakahu bil ardi, ditempelin pantatnya tuh ya ke tanah ya. Jadi kita duduk gitu ya. Nah, ya kalau tadi kan iftiras kita duduk di atas telapak kaki kiri. Nah, ya kalau tawarruk ya dikeluarin gitu ya. Nah, ya duduk gitu, pantat kita di situ gitu ya. Nah, gitu ya. Wa hikmatu tamyiz, ya, hikmahnya perbedaan antara tawarruk dengan iftiras, bainas sajadataini, antara dua bainas tasahudain, antara dua tasahud gitu ya. Nah, apa maksudnya? Liya lamal masbuku halal qiyam, supaya si masbuk ini tahu ketika tuh dia diri ya, imam tuh diri gitu.
Wa hadza fi ghairil masbuki wasahi. Ini kalau bukan dia itu masbuk atau yang lupa gitu ya. Kalau yang lupa ya enggak tawarruk gitu. Amma huma adapun keduanya nih yang lupa payap larisani, maka dia itu duduk iftiras karena dia lupa gitu ya, dia masbuk ya. Wala yatawarrakani, jangan duduk tawarruk karena kalau kita duduk tawarruk kan lalu ngikut imam salam kita kelupaan dia salam lah ya, padahal dia ketinggalan ya 1 rakaat umpama gitu. Nah duduknya tawarruk, begitu imam salam dia salam ya. Nah kita aja kadang sendiri kalau kelupaan duduk begitu kan ya, baru dua nih tahiyat awal kita duduknya tawarruk, bisa-bisa kita salam gitu ya, karena duduknya tawarruk gitu ya. Nah gitu ya. Nah lihat lama tuh ya gitu. Nah wa hadza fi ghairi masuk ya gitu, biasanya wala ya tawarruk wa taslimatu saniyah, dan termasuk sunat hayat lagi salam yang kedua. Amal ula pasabaqo, adapun yang pertama udah lalu tuh berarti rukun ya gitu. Annaha min arkanis shalah, bahwa itu termasuk rukun salat tuh gitu ya. Tuh yang ya kalau ya apa tuh ya yang apa yang pertama tuh gitu ya. Salam yang pertama itu rukun salat ya. Nah itu berarti wajib itu ya. Nah yang kedua sunat gitu. Nah inilah ya macam-macam ya dari sunat hayat nih. Jadi kalau kita tinggal nggak wajib ya, nah sujud sahwi artinya nggak disunatkan sujud sahwi. Kalau kita tahu nggak boleh sujud sahwi kita kerjain jadi batal gitu ya. Nah itu ya kerjaan yang sunat ya. Sampai sini dulu dah ya, nanti lagi panjang nih sunat abad. Wa amal abadu paya malai saruknan fiha bal sunnatun ya yujbaru tarkuha bisujudis sahwi wahya isruna. Tuh ya sunat abad juga 20 ya, kita tahunya 2 ya, tasyahud awal dengan kunut. Di sini kok 20 ya, ngarinda banyakan gitu. Kita tahunya kan secara global kan 2 doangan tuh. Iya, pokoknya sujud tahiyat awal dengan kunut itu udah tuh yang abad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dawan nafa bilum bidaraini amin. Qala halaman 91 ya gitu ya. Ya. Waruwiya an Sa'd bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu man yud'a ilal jannah alhamiduna lillah alladzina yahmaduna ala sarra'i wad dharra fal wajibu alal abdi ayasbira ala ma yusibuhu minasyiddati wa ya'lama annama dafa'ahu Allahu ya anhu minal bala'i ya aktsaru mimma asabahu bihi wa yahmadullah ta'ala ala zalika wa yanbaghi lil abdi ayyaqtada ya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yanzura ila sabrihi ala azal musyrikin. Waruya an Amr ibn Maimun
an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala bainama Rasulullah sallam yusalli indal baiti wa Abu Jahlin wa ashabuhu julusun wa qad nakhirat jazura ya bil amsi faqama Abu Jahlin la'anahullahu ayyukum yaqumu ila ya silalil jazur fayalqihi ala kati Muhammadin iza sajada pan ba'asa asqal qaum fa'azahu falamma sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifaihi fastadhaku wa aghna qaimun anzuru qultu law kana li mana'atun ya latarahtuhu an zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wan nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan ma yarfa'u ra'sahu hatta intalaka insanun fa akhbara Fatimah radhiyallahu taala anha wa ja'at wa hiya jawriyah wa tarahathu summa akbalat alaihim ya tasubbuhum falamma qada Rasulullah sallallahu salatahu rafa'a sautahu pada'a alaihim faqala Allahumma alaika bi Quraisyin salasa maratin summa sami'u sautahu wa da'ahu wa du'aahu zahaba anhumud duhka ya wa qabu da'watahu faqala Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa Uqba wa Utba wa Saibah wal Walidil Mughirah wa Umayyah bin Khalaf qala Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu wallazi ba'asa Muhammadan bil haqqi laqad ra'aitul ladzi sammahum sar'i yaumal badar. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan bab sabar nih, atal bala dan siddah kesulitan-sulitan ya, dianjurkan kita biar sabar ya kalau mendapat bala dan mendapatkan ya kesulitan-sulitan. Nah, diriwayatkan di sini ya ruya an Sa'id bin Jubair, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Nabi bersabda awaluman yud'a ilal jannah ya orang yang mula-mula nanti dipanggil untuk masuk surga siapa alhamiduna lillah orang yang selalu memuji Allah itu ya. Nah ya hamiduna lillah allazina yahmaduna ala sarra wad dara orang yang memuji Allah itu orang yang memuji dalam keadaan senang dan susah ya, dalam keadaan disenang dimuji sama Allah ya, alhamdulillah Allah kasih ya lagi enak gitu. Nah ya begitu lagi nggak enak alhamdulillah Allah kasih, giliran kagak nggak enak gitu ya. Jadi jangan giliran enak doangan ya, giliran enak ya girang ya, giliran nggak enak kesel. Nah, itu namanya nggak ya hamiduna kasiran ya. Jadi kita ya giliran enak kita ya kita puji Allah, giliran nggak enak kita puji juga Allah gitu ya. Nah ya, jadi fal wajibu alal abdi, maka yang wajib bagi kita ini ya gitu adi ayasbira hendaklah dia sabar ala ma yusibuhu minasiddati, dia sabar yaitu apa yang menimpa kepadanya dari kesulitan-kesulitan ya. Jadi kalau kita dapatin kesusahan yaitu kita sabar wa ya'lamu dan hendaklah dia yakin ya annama dafa'ahullah anhu minal bala, apa yang Allah berikan kepadanya itu bala itu ya aksaru mimma asabahu, yaitu kebaikan yang lebih banyak dari yang dia dapetinnya itu gitu ya. Wa yahmadullah taala ala zalika, dan hendaklah dia memuji Allah taala atas yang demikian itu kesulitan tuh. Nah gitu ya.
Nah, wayan bagi lil abdi sebaiknya buat si hamba ni ayo ketada bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia ayak ketadia dia ngikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita bagusnya kita ngikut tuh kepada Nabi gitu ya. Nah, wayan zura ila sabrihi, hendaklah dia memandang kepada sabarannya Nabi ala azal musyrikin, atas apa yang disakitin oleh kaum musyrikin ya. Kalau kafir musyrik tuh sakit Nabi, nah Nabi sabar tuh ya. Jadi kita lihat tuh begitu ya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, diriwayatkan nih ya Nabi sabar nih. Ruwiya an Amr bin Maimun an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama Rasulullah sallam yusalli, ya di antara Rasulullah sallam lagi sedang salat indal baiti, di depan Baitullah, wa Abu Jahlin wa ashabuhu, Abu Jahal dengan teman-temannya julusun lagi duduk-duduk, qad nakhirat jazura bil amsi, dia telah memotong korban kemarin tuh. Faqala Abu Jahal la'anahullahu, maka berkata Abu Jahal ya Allah laknat ya, ayyukum yakumu ila silalil jazur, siapa di antara kamu yang mau ya berdiri bangun bawa nih ya silal itu rantai yang bekas kemarin ngorban gitu. Ya, payul kihi ala katifi Muhammadin, hendaklah ditaroin di pundaknya Nabi Muhammad. Iza sajada, kalau dia sujud, siapa nih yang mau? Tar kalau dia sujud taruhin tuh rantai di pundaknya gitu. Nah, pan ba'asa ya askal kaum, maka bangunlah ya kaum yang apa tuh yang paling buruk. Fa'akhazahu, diambil tuh rantai. Falamma sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sujud, wado'ahu baina katifaihi, maka ditaruh rantai itu di antara pundak Nabi. Fastadhaku, begitu ditaruhin Nabi lagi sujud, mereka ketawain ya, sama semua pada ketawa surakin gitu ya. Wa ana qaimun, kata si ya perawi ini Amr ya gitu bin Maimun tuh, dia saya ada lihat lagi diri anzuru, saya liatin. Kultu, saya bilang laukana liman atun latoroh tuhu, kalau sekiranya saya tuh nggak dilarang, saya pindahin tuh ya gitu ya rantai tadi dari pundaknya Rasulullah SAW. Ya, qala, kata riwayat, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun, Nabi dalam keadaan sujud, ma yarfa'u ra'sahu, Nabi enggak angkat kepalanya, hatta talaqon insanu, sehingga orang-orang itu pergi. Fa'akhbara Fatimah radhiyallahu taala anha, maka si Amr tadi ya kasih tahu Fatimah radhiyallahu taala anha, wajaat, maka Fatimah itu datang, wahia ya Jauriyatun, yaitu ya Siti Jauriyah tuh istri Nabi. Fatarahatku, maka diangkat tuh dilemparin tuh rantai tadi. Summa akbalat alaihim, kemudian si Jauriyah tuh ya menghadap kepada mereka tuh yang naroin tuh ya orang Quraisy tadi. Tasubbuhum, ya tuh Jauriyah caci maki mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Rasulullah selesai salatnya, rafa'a sautahu, maka Nabi angkat suaranya, da'a alaihim, nyumpahin mereka. Faqala, Nabi bilang, Allahumma alaika bi Quraisyin, ya Allah ya atas engkaulah orang-orang Quraisy tuh ya, terserah mau diapain gitu ya. Masalah samaratin, 3 kali Nabi baca. Falamma sami'u sautahu, tatkala mereka tuh tadi Abu Jahal dan temannya dengar suara Nabi, wada'ahu, dan sumpahan Nabi, zaba'an humudohka, mereka hilang tuh deh ketawa mereka ya. Wa khafu da'watahu, dan mereka takut sumpahan Nabi. Faqala,
Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Nabi doa lagi tuh, ya Allah atas engkaulah Abu Jahal wa Uqbah wa Utbah wa Saibah wal Walid bin Mughirah wa Umayyah bin Khalaf. Gitu, itu Nabi sebut orangnya tuh, ya, engkau ya Allah, ya, tuh Abu Jahal, Utbah, Saibah, Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf tuh. Qala Abdullah bin Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, wallazi ba'asa Muhammadan bil haqqi, demi ya zat yang telah mengutus Nabi Muhammad ya bil haqqi dengan kebenaran, laqad ra'aitul ladzi sammahum sar'a yaumal badrin, sungguhnya saya lihat mereka itu sammahum ya disebut ya, orang bilang kepada mereka tuh sar'a ya, mereka itu pingsan katanya yauma badrin, di perang Badar tuh ya. Nah, lokasi Nabi sumpahin itu, lokasi di perang Badar pada ya pingsan tuh gitu. Nah itulah ya kesabaran Nabi tuh ya, disakitin tuh dalam sholat begitu ya. Ya kita disuruh ikut pada Nabi gitu ya, gitu yang nggak enak kita ngikutnya yang enak dulu gitu gitu ya, yang enak kita ittiba pada Rasulullah, yang kagak enak ya kita enggak gitu ya. Nggak cukup baca selawat doang kan ya, kerjaannya nggak di ya gitu ya. Sekarang kan lagi digemarin selawat sama Nabi, cinta sama Rasulullah, baca selawat. Nah kerjaannya mana yang Nabi kerjain, sunahnya agak disuruhin kan gitu, selawat aja disuruh karena mahabbah pada Rasulullah ya gitu ya. Ngeriin aja kalau maulid pada tuh nah gitu ya, mahabbah. Nah, tapi kerjaan Nabi mana kan gitu, suruh sunnah Nabi itu ya, sunnah Nabi ikut itu, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Apa yang Nabi kerjain tuh, nah itu ya, ini iman muji doang ya. Nabi kan kalau selawat kan namanya kita muji doain kan gitu ya, kerjaannya nggak mau ikutin gitu ya, kurang gitu ya. Semua anjurannya tuh selawat aja ya, itu sama syafaat lah apa. Memang kalau kerjaan sunnah Nabi kita nggak kerjain nggak dapat syafaat. Nah justru Nabi yang girangi kalau di apa yang itu ma amartukum ya pak tuminhu wa ma nahaitukum pantahu ya, yang saya perintahkan kerjain ya gitu ya, semampu kamu, yang saya larang jauhin itu ya. Nah ya berarti kan gitu kerjain semua apa yang disunahkan Rasulullah ya itu ya. Emang Rasulullah sih suruh selawat kan, Nabi iman anjuran siapa yang berselawat pada saya kan gitu ya. Nah tapi kerjaannya ya ikutin itu ya. Sekarang maulid cuman ya selawat disuruhin itu ya. Nah itu ya. Warwa Abdullah bin al-Haris an bani ya Abbasin radhiyallahu anhuma qala ya, qala ya saka nabiyun minal anbiya ila rabbih, telah ngeluh ya seorang nabi dari kalangan nabi ya gitu kepada Tuhannya, kepada Allah. Faqala dibilang ya Rabbi ya al abdul mukmin yuti uka, ya Allah hamba-Mu yang mukmin taat kepada Kamu, waya jenibu ya waya jetanibu ma'asika, dia ya apa tuh jauhin kemaksiatan ya. Jadi hamba-Mu nih yang mukmin ya itu kerjain ya gitu, dia taat pada Engkau, jauhin maksiat. Nah tajwi anhu dunya, kamu jauhin dia dunia ya gitu ya, kayak kita dah ya, kita kan rajin nih ibadat ya, yang dilarang kita nggak kerjain, tapi itu dunia nggak mau deket ya gitu tuh ya. Nah tajwi anhu dunya tuh jauh, kamu jauhkan tuh dari dia tuh ya dunia. Waktu rodu lahul bala, kamu sodorin kepada dia tuh bala, kesusahan apa semua ya. Wayakunul abdul kafir, sedangkan hamba-Mu yang kafir la yuti uka, dia itu nggak taat kepada kamu. Wayajtari'u ala maksiatika, dan dia berani untuk mengerjakan maksiat kepada kamu. Tajwi anhul bala, kamu jauhin bala. Wata besutu lahu dunya, kamu luasin
dunianya. Nah, tuh ya. Jadi ada seorang nabi dulu tuh ngadu kepada Allah tuh, ya. Dia ngadu urusan kita nih sekarang. Gitu ya. Hah? Sama gitu ya. Kita rajin sholat ngapa gitu. Dunia tuh nggak mau nggak dekat itu. Nah orang kafir ya nggak sembahyang nggak ngapa tuh dunia mau datang mulu gampang banget itu ya, gampang banget dah sama dia nanya gitu. Nah apa tuh jawab Allah tuh ya, fa'auhallahu ta'ala ilai ya, Allah wahyukan kepada tuh si nabi tadi ya, kata Allah apa, innal ubada li ya, kata Allah sesungguhnya hamba-hamba itu adalah milik saya, wal bala'u li, dan juga bala itu milik saya, wa kullun yusabbihu bihamdi, semua itu bertasbih kepada saya, memuji saya. Fayakunul mu'minu, maka jadilah orang mukmin alaihi ya, di atas tuh bala minazunubi, daripada dosa gitu ya. Nah, Pak Azwi anhu dunya, saya jauhin tuh dunia, wa a'ridu lahul bala, dan saya sodorin bala, fayakunu kafaratan li dzunubihi, maka jadilah ya bala itu menjadi kiparat dari ya dosanya. Hatta yalqani, sehingga nanti dia ketemu saya, fa ujzihi bihasanatihi, maka saya balas dengan kebaikannya. Wa yakunul kafiru, kalau orang kafir, lahu sayyi'atu, dia punya ya dosa. Fa absutu lahu rizqi, saya luasin rezekinya. Fa azwi anhul bala, saya jauhin bala. Hatta yalqani, sehingga nanti dia ketemu saya, fa ajzihi bisayyi'atihi, saya balas dengan dosa-dosanya. Gitu tuh ya. Jadi kalau kita nih orang mukmin gitu ya, kita rajin sholat apa semua ya, nggak maksiat, tapi Allah kasih dunia jauh, kasih bala. Nah ya kita sabar tuh. Nah bala yang ada pada kita itu untuk mengampunin dosa-dosa kita. Begitu kita mati ya, kita nggak punya dosa ya, kita dapat kebaikan tuh. Nah kalau orang kafir, nah dia itu banyak punya dosa, Allah kasih rezekinya luas. Nah begitu dia mati, nah dia yang bakal Allah kasih nanti dosa ya, balasannya dari dosa-dosa dia tuh gitu ya. Nah itulah ya, jadi Allah sayang ya kepada hambanya gitu ya, pada kita nih disayang gitu ya, jangan sampai kita nanti ya nah ketemu Allah tuh punya dosa, punya kesalahan. Allah pengen kita ya nggak punya kesalahan ketemu Allah ya, kan kitanya nggak sabaran. Qala haddatsana Abu Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad Al-Palani ya bi Samarqandi bi isnadihi an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, berkata tu Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda Rasulullah sallam, iza aradallahu bi abdin khairan, apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi orang yang baik, au arada ayyusafiyahu ya, atau Allah menghendaki dia itu supaya orang bersih, subba alaihil bala ya, Allah tuh dapat datengin, Allah berikan kepadanya tuh bala. Jadi kalau kata Rasulullah nih, kalau Allah menghendaki kita orang yang baik, atau Allah inginkan kita orang yang bersih, Allah berikan kita bala subban, yaitu diberikannya tuh dituangin pada kita bala, benar-benar Allah tuangin. Nah, wayat tajihu alaihi naja ya, watajihu alaihi wanajahu alaihi najja, kemudian Allah selamatin padanya. Fa iza da'a, apabila dia berdoa tuh ya dalam keadaan bala, qalatil malaikatu, maka malaikat bilang, ya Rabbi sautun ma'rufun, ya Allah itu suara yang udah dikenal
ya si Anu datuh gitu ya yang susah tuh. Nah, ya fa iza da'a sania, apabila di doa yang keduanya faqala, maka kata malaikat, ya Rabbi, ya Allah, qala Allah taala lebaik, ya kenapa wasa daiknya gitu, la tas'alani say'an illa a'taituka, tidaklah kamu minta kepadaku sesuatu kecuali saya akan berikan kamu, wa adfa'tu anka, dan saya akan jauhkan daripada kamu ma huwa sarrun, ya ma huwa sarrun, ya yaitu yang buruk, waddakhartu indi laka, dan saya timpan buat kamu nanti ya ma huwa afdalu minhu, yang lebih bagus daripadanya. Wa iza kana yaumal qiyamah, apabila hari kiamat nanti, ji abi akhlil a'mali, maka didatengin tuh dengan orang-orang yang banyak kerjaannya, wawapau a'malahum, maka Allah penuhi ya amal-amal mereka tuh, balasan amal mereka bil mizani, ya ahlus sholah, yaitu tukang sholat, wasiam buka puasa, wasodakah sedekah, wal haj, dan yang haji. Summa yukta bi akhlil bala, kemudian Allah datengin orang yang dikasih bala di dunia, fala yansabu lahum mizan, maka Allah enggak tegakkan tuh timbangan, artinya Allah enggak timbang. Wala yansuru lahumud diwan, dan Allah tidak sebarin tuh catatannya. Wa yusabu alaihimu ajran subban, Allah berikan padanya tuh pahala, kama yusabu alaihimul bala, sebagaimana Allah berikannya tuh dia bala. Payuwaddu akhlul afiyah, maka berkeinginan orang-orang yang sehat di dunia ini, law annahum kanat tuqradu ajsamuhum bil maqarid, ya mereka berkeinginan coba dulu badan saya ini digunting-gunting dengan gunting, katanya. Kenapa dia mengharapkan begitu? Lima yarau, karena mereka yarauna, karena mereka lihat, mimma yazhabu bihi ahlul bala minasawab, apa yang dia bawa tuh oleh ahli bala daripada pahala tuh. Wa zalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja tuh Allah cukupin balasan buat orang-orang ya yang sabar itu ya tanpa ada hisab. Zukira fil khabari anna mu'minan wa kafiran fi zamanil awal intalaqa wi yasidani samak fa'akhazal kafir wa bizikri akhiratihim. Diriwayatkan katanya dalam hadis, orang mukmin dan orang kafir dulu ya zaman dulu tuh keduanya berangkat untuk mancing ikan. Fa'akhazal kafir, maka orang kafir mulain tuh ya dia mancing ikannya di bizikri alihatihi, menyebut Tuhannya. Pama ropa'a sabaqatuhu, maka tidaklah dia angkat di punya jalannya, hatta akhaza samakan kasiran, sehingga dia dapetin ya ikan yang banyak. Wajah alal mu'minu, maka orang mukmin yazkurullah ta'ala, dia mulain tuh nebar ya. Nah dia menyebut nama Allah, baca bismillah, fala yaji usaiun, enggak ada satu pun, enggak ada ya ngeselin itu ya nggak mau tuh ya summa asoba samakatan indal kurubi, kemudian didapatin tuh satu ikan ketika dekat sore itu bukan maghrib, wat torobat, maka dia gelisah, bahwa koat fil ma'i, maka dijatuh di air, faraja al mu'minu, ya maka kembalilah orang mukmin, walaisa ma'ahu sayun, ya enggak dapat sesuatu, dapat ikan nato, ikannya bergerak-gerak, lompat, nyembur ke air, ya dasarnya bangsat gitu ya, dapat tato, nyembur ikannya gitu ya. Nah ya, waraja al kafir, sedangkan orang kafir pulang, wa qadim talaat sabaqatuhu, penuh dipunya ya jalannya
gitu. Fa'asapa malikul ya malakul mukmin al muwakkal bihi, maka malaikatnya orang mukmin ini ya merasa nyesel gitu ya. Nah, putus asa ya yang diwakilkan. Falamma sauda ila sama, begitu malaikat naik ke langit, arahullahu maskanal mukmin, maka Allah perlihatkan tempatnya orang mukmin bil jannah. Faqala, maka kata malaikat, wallahi demi Allah, ma yadurruhu ma asobahu, tidak jadi darurat apa yang dia dapetin ya, ba'daan yasbira, sesudah dia sabar, ila hadza ya sampai ini. Wa arahu maskanul kafir, dan Allah perlihatkan tempat orang kafir pinari di neraka. Faqala, kata malaikat, wallahi ma yugni anhu ma asabahu minad dunya, ya demi Allah tidak ada yang mencukupin apa yang dia dapatin di dunia, ba'da ayyasbira ila hadza. Wa yaqulu, dan dia bilang malaikat, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'atin ala arba'ati ajnasin. Sampai sini ya, panjang nih ya, nah gitu ya, itunya panjang sampai sini ya. Ya gitu ya. Wa yahtaju ya yaumal qiyamah bi arba'atin ala arba' itu.